Bagaimana kabarnya semuanya? Aku ingin sekali beribadah kembali di sekolah minggu, bertemu dan belajar bersama-sama lagi. Teman-teman, tetap sehat dan semangat ya. Selamat beribadah. Hai adik-adik, bagaimana? Hari ini Marsab semangat kan? Pastinya ya. Nah, tadi di awal ada satu teman adik-adik yang sudah menyapa kita semua. Ada yang tahu siapa ya dia kira-kira? Bu Lina dan Bu Nita pasti tahu. Ya, dia adalah Kamelio. Kamelio ingin menyapa kita semua karena Kamelio sangat rindu ingin bertemu dengan adik-adik, juga kakak-kakak sekolah minggu. Tidak terasa ya adik-adik, kita hampir sampai di penghujung bulan Juni dan hampir 3 bulan kita di rumah. Sekolah dari rumah, ikut ibadah sekolah minggu dari rumah, papa dan mama juga bekerja dari rumah, semuanya kita lakukan dari rumah. Tapi ingat, Tuhan kita sangat baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan selalu bersama-sama dengan kita. Sekarang, waktunya kita memuji Tuhan, meninggikan namanya, bernyanyi baginya. Mari adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita, ikuti ibadah ini dengan baik, tertib dan semangat. Karena Tuhan selalu melihat kita dimanapun kita berada, termasuk di rumah. Mari adik-adik, kita angkat pujian kita. Praise Him. Haleluya, haleluya. Praise Him, praise Him, praise Him in the morning, praise Him in the noontime, praise Him, praise Him, praise Him when the sun goes down. Love Him, love Him, love Him in the morning, love Him in the noontime, love Him, love Him, love Him when the sun goes down. Serve Him, serve Him, serve Him in the morning, serve Him in the noontime, serve Him, serve Him, serve Him when the sun goes down. Hallelujah, 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 Praise ye the Lord. hallelujah, 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 Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. hallelujah, 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 hallelujah. praise ye the Lord, Hallelujah, 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 hallelujah. praise ye the Lord, praise ye the Lord, Hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Mari adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita minta pimpinan tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memelihara kami hari demi hari. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Sebentar kami mulai ibadah kami, kiranya Tuhan pimpin dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Senang sekali lihat adik-adik begitu semangat pagi ini. Adik-adik, bagaimana perasaan adik-adik saat adik-adik mengetahui rencana liburan adik-adik harus dibatalkan? Perasaan kesal, jengkel, marah, pasti campur aduk. Tapi ingat, Tuhan menginginkan kita untuk selalu sabar. Jangan cepat jadi anak pemarah. Seperti lagu kita hari ini. Kasih itu sabar.
Mari kita nyanyikan bersama. Kasih-Mu sabar juga baik hati, tidak cemburu, tidak mengganggu diri, tidak sombong, juga harus sopan, tidak mencari keuntungan diri, tidak memarah. Kasih juga tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bersukacita karena kebenaran, tahan percaya. Harapkan segera sabar menunggu, kasih itu kekal. Kasih itu sabar, tidak cemburu, tidak sombong, juga harus sopan. Lalu menurut adik-adik, yang mana ya adik-adik yang paling sulit kita lakukan? Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu pujian lagi. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Selamat pagi adik-adik. Senang sekali Kak Riko bertemu lagi dengan kalian walaupun kita masih beribadah sekolah minggu secara online ya di rumah. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami boleh Kau kumpulkan kembali untuk bersekolah minggu ya Tuhan. Berkati mata, hati, dan pikiran kami sehingga kami boleh sungguh-sungguh mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, minggu ini kita mau belajar mengenai love atau kasih. Adik-adik ingatkan kalau Tuhan Yesus sudah disalib dan mati untuk kita. Kenapa? Karena Ia ingin menebus dosa kita semua. Tahu tidak adik-adik, kenapa Tuhan Yesus mau begitu? Ya, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Nah, kita sebagai anak Tuhan juga harus seperti Tuhan Yesus. Kita juga harus punya kasih. Dan ini penting banget loh adik-adik. Saking pentingnya, Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa semua karunia atau berkat-berkat yang kita punya itu tidak berguna kalau kita tidak mau mengasihi. Tuh, penting sekali kan adik-adik. Nah, tapi apa sih maksudnya kasih itu? Yuk kita baca dari 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Oke adik-adik, jadi sebenarnya bentuk dari kasih itu ada bermacam-macam. Tapi yang sekarang ini kita akan belajar 3 dulu ya. Jadi tadi sudah dibacakan dari 1 Korintus 13 ayat 4a bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan ia tidak cemburu.
kasih itu sabar. Sabar itu apa sih? Kalian pernah nggak punya teman yang berbuat salah sama kalian? Nah, sabar itu kalau kalian nggak mudah marah sama teman kalian yang salah sama kalian. Dan kalau ada teman kalian yang mau minta maaf sama kalian, kalian mau memaafkan. Kalian mau berteman lagi sama teman kalian itu. Ya, itu berarti kalian sabar. Kasih itu murah hati. Murah hati itu kalau kalian mau berbagi atau memberikan teman, saudara-saudara kalian, atau orang lain barang-barang yang kalian miliki. Jadi, kalau kalian punya barang, jangan hanya untuk diri sendiri. Kalian harus mau berbagi bagi teman, adik-adik, kakak-kakak yang membutuhkan. Ya, jadi itulah murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Cemburu itu apa ya? Gini, kalian pernah nggak punya mainan? Dan mainan itu dipinjam oleh adik kalian atau teman kalian. Apa yang kalian rasakan? Kalau kalian tidak cemburu, maka kalian tidak apa-apa. Kalau mainan kamu itu dipinjam oleh teman atau adik kalian. Jadi, kalian tidak marah, kalian tidak mengambil lagi, menangis-nangis minta mainan itu dikembalikan ke kamu, padahal teman kalian masih mau memainkan mainan kalian itu. Kalau kalian cemburu, waktu mainan kalian itu sedang dimainkan oleh orang lain, wah, jangan-jangan kamu akan marah-marah dan merebut mainan itu. Itu bukan kasih ya adik-adik, itu berarti kalian cemburu. Nah adik-adik, tadi kita sudah belajar mengenai kasih. Kita belajar apa itu kasih. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sih keseharian orang yang memiliki kasih. Nah, untuk itu Kariko pengen kita berkenalan dengan teman kita yang baru. Namanya Aldo. Aldo orangnya hebat. Dia sangat diberkati. Nanti dari keseharian Aldo, kita akan melihat apakah keseharian Aldo sudah mempunyai kasih atau belum. Yuk, kita kenalan dengan Aldo. Halo teman-teman, nama saya Aldo. Jadi Aldo sering memenangkan lomba. Yang ini juara 1 lomba nyanyi, dan ini juara kedua lomba nari, dan ini adalah juara ketiga lomba karate. Dan ini yang paling penting teman-teman, Aldo pernah menjuarai lomba lari dan Aldo di juara 1 loh. Salam kenal ya. Hebat ya Aldo. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana keseharian Aldo. Nanti akan ada 2 video dari Aldo. Kariko ingin agar kalian memilih 1 di antara 2. Yang mana dari keseharian Aldo yang mempunyai kasih. Kalian lihat ya, ini video yang pertama. Tahu nggak teman-teman, Aldo memenangkan semua piala ini dan medali ini karena Aldo hebat. Aldo nggak membutuhkan siapapun. Aldo hebat kan? Nah, bagaimana adik-adik?
Apakah keseharian Aldo sudah menerapkan kasih? Tunggu dulu ya. Kita lihat dulu video yang kedua. Lihat ya. Teman-teman, tahu nggak Aldo bisa mendapatkan semua ini karena berkat dari Tuhan dan doa papa mama loh. Nah, adik-adik sudah menonton keseharian Aldo di video pertama dan di video kedua. Nah, dari keseharian Aldo itu, menurut adik-adik, yang mana keseharian Aldo yang mempunyai kasih? Ya, betul. Jawabannya adalah keseharian yang kedua. Kenapa? Karena di video yang pertama Aldo bilang bahwa semua prestasi atau juara yang ia dapat adalah kekuatan dia sendiri. Kasih tidak ada karena kasih itu tidak sombong. Kasih tidak menyombongkan diri. Artinya kasih sadar bahwa segala berkat yang diterima adalah karena kasih anugerah dari Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan melihat video dari Aldo lagi tentang keseharian Aldo. Nah, sama seperti tadi, kakak minta agar kalian nanti memilih yang mana dari keseharian Aldo yang sudah mempunyai kasih. Teman-teman, tahu nggak Aldo juga bisa ngomong pakai bahasa asing? Contohnya Korea. 안녕하세요, 나이런man Aldo. Bahasa Mandarin juga loh. 大家好，我叫 Aldo. 我喜欢踢足球. Dan Aldo juga bisa loh ngomong pakai bahasa Inggris. Hello friends, my name is Aldo and I do like playing soccer. Hebat kan Aldo? Aduh, Aldo haus nih. Mbak Karin, Ya? bisa tolong ambilkan Aldo minum nggak? Oh ya. Oh, makasih banget ya Mbak Karin. Ya. Aduh teman-teman, Aldo haus nih. Aldo mau minta minum ke Mbak. Mbak, ambil minum dong. Cepetan, Aldo haus. Mbak. Bagaimana adik-adik? Apakah di video pertama ataukah di video kedua? Ya, betul. Jawabannya adalah video pertama. Kenapa? Karena walaupun Aldo pintar berbahasa asing, pintar berbahasa Mandarin, Korea maupun Inggris, tapi kalau yang diucapkannya itu kasar, dia belum menerapkan kasih. Pada video yang satu, Aldo boleh meminta dengan baik, meminta dengan sopan. Itu berarti Aldo memiliki kasih karena dia lemah lembut. Baik adik-adik, untuk yang terakhir kalinya, kita akan sekali lagi melihat keseharian Aldo. Sama seperti yang sebelumnya, coba kalian lihat dan kalian tentukan apakah keseharian Aldo ini sudah mempunyai kasih atau belum. Nanti kalian akan melihat dua video keseharian Aldo dan kalian akan menentukan yang mana keseharian Aldo yang sudah menerapkan kasih. Teman-teman lihat nih, Aldo punya banyak sekali makanan. Aldo punya biskuit coklat, Aldo punya coklat, Aldo punya nih rumput laut nih, banyak banget loh. Banyak kan makanan Aldo. Bang Aldo boleh minta biskuit coklatnya satu aja nggak? Nggak boleh kan, ini semua punya Aldo. Ikan Bang Aldo punya banyak. Nanti Bang Aldo kurang. Ih Bang Aldo pelit ah. Ih, terserah Bang Aldo dong. Aduh lapar nih. Tapi aku nggak pengen makanan. Nih Dek, Bang Aldo punya makan. Makasih Bang Aldo. Nanti kalau kurang tinggal bilang ke Bang Aldo ya.
Makasih Bang. Sama-sama. Coba, gampang kan? Apakah di video yang pertama atau di video yang kedua? Ya, jawabannya adalah di video yang kedua. Kenapa? Karena di video yang pertama Aldo tidak mau berbagi. Aldo tidak mau memberikan makanan kepada adiknya. Padahal kan dia punya banyak sekali makanan kan? Nah, di video yang kedua, walaupun adiknya tidak meminta, tapi Aldo mau berbagi. Itulah kasih. Berarti Aldo mau berbagi atau bermurah hati. Ayat hafalan untuk pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ayo diulang sekali lagi ya. 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Dihafalkan ya adik-adik, nanti kalian akan mengulang dengan guru kalian masing-masing. Nah, begitu ya adik-adik. Jadi hari ini kita telah belajar mengenai kasih. Seperti tertulis di 1 Korintus 13 ayat 4a, bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan ia tidak cemburu. Sebenarnya ada banyak lagi bentuk-bentuk kasih. Tapi untuk hari ini kita belajar dari situ dulu ya. Dan jangan lupa bahwa kasih itu sangat penting. Rasul Paulus mengatakan bahwa semua karunia yang ada itu tidak berguna kalau tidak memiliki kasih. Baik adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Mari kita tutup ibadah pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami boleh belajar Tuhan mengenai kasih. Mohon Tuhan agar Kau mau sertai kami, sehingga kami boleh menerapkan kasih dalam segala perilaku kami. Kami berserah Tuhan hanya kepadamu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu sekolah minggu kita. Kalian akan melanjutkan lagi dengan aktivitas yang akan dipandu oleh Kak Kristi. Sampai jumpa ya adik-adik. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Adik-adik dapat masukkannya ke dalam amplop, lalu disimpan terlebih dahulu di rumah. Kemudian, saat kita boleh bersekolah minggu seperti biasa di gereja, adik-adik dapat membawanya. Mari adik-adik, kita bawa persembahan kita dalam doa. Hari ini ada teman adik-adik yang akan mimpin doa persembahan. Marilah teman-teman, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, berkatilah persembahan kami ini agar menjadi berkat bagi gerejamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Aktivitas minggu ini untuk kelas Batita sampai TKB kita akan mewarnai dan menempel. Adik-adik dapat memilih salah satu dari ketiga perilaku kasih berikut ini. Kemudian adik-adik warnai seperti ini dan ditempel di kertas berbentuk hati. Hasilnya seperti ini. Untuk kelas 1 sampai kelas 3 kita juga akan menempel. Di sini terdapat beberapa perilaku kasih dan yang bukan. Adik-adik diminta untuk memilih manakah yang merupakan perilaku kasih, lalu ditempelkan di kertas berbentuk hati yang agak besar. Di bawahnya, adik-adik dapat menuliskan, aku mau menjadi lebih, misalnya aku mau menjadi lebih sabar. Untuk kelas 4 sampai kelas 7, adik-adik dapat menuliskan di buku adik-adik, manakah perilaku kasih yang paling sulit adik-adik lakukan dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Kemudian, adik-adik dapat mendiskusikannya bersama kakak kelas sekolah minggu di Zoom meeting. Adik-adik,
Tuhan mengasihi kita tanpa membeda-bedakan. Maukah adik-adik mengasihi lebih sungguh? Mari kita angkat satu pujian kita, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Mari adik-adik, kita naikkan doa syukur kita karena Tuhan sudah memimpin ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang penuh kasih, dan ajar kami menjadi anak-anak yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Jangan lupa tetap menaruh harapan pada Tuhan, jaga kesehatan dan makan makanan yang sehat. Minggu depan kita masih ibadah sekolah minggu secara online. Jadi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.